Shalom sahabat Rema terkasih, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Doa Rema kiranya sahabat selalu dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus, sehingga damai sejahtera dan sukacita ilahi tetap ada terlepas dari pergumulan hidup yang sementara dihadapi. Baik sahabat, mari berdoa sebelum masuk ke perenungan. Bapa kami di sorga, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan saat ini, kami diperkenankan untuk bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagian ayat Alkitab yang menjadi pedoman Rema saat ini, terbaca dari kitab Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sahabat Rema, ada sebuah lukisan menarik, yaitu gambar Yesus yang sementara berdiri di depan sebuah pintu dan mengetuk. Lukisan yang diberi nama Light of the World itu dibuat oleh William Holman Hunt yang hidup antara tahun 1827 sampai 1910. Ia adalah seorang seniman besar Inggris yang mengkhususkan untuk karya religius. Lukisan tersebut dibuat antara tahun 1851 sampai 1853. Setelah menyelesaikan lukisan Yesus mengetuk pintu, William Hunt yang dikenal sebagai seniman yang santun dan rendah hati, meminta rekan-rekan seniman dan kritikus seni maupun kritikus lukisan untuk menilai dan mengevaluasi hasil karyanya. Hunt merasa masih belum puas dengan karyanya yang bersumber dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 ini. Namun tidak ada yang memberi penilaian buruk. Hampir semua seniman dan para kritikus memuji hasil karya Hunt ini. Lukisan Yesus mengetuk pintu sudah sempurna menurut mereka. Namun Hunt masih tidak puas sekalipun lukisan karyanya itu sudah dinilai sempurna, sehingga ia pun meminta seniman-seniman muda untuk mengkritisi hasil lukisannya. Hingga akhirnya seorang seniman muda menemukan satu hal yang tidak lazim pada lukisan tersebut. Ternyata pintu yang diketuk Yesus tidak ada gagang pintunya. Menurut seniman muda itu, setiap pintu rumah pasti memiliki gagang pintu, baik dari dalam maupun dari luar. Para kritikus kemudian sepakat bahwa inilah kesalahan fatal dalam lukisan Yesus mengetuk pintu. Kesalahan fatal yang dibuat Hunt ini bertahan hingga 50 tahun sebelum akhirnya Hunt memberi penjelasan. Sekitar tahun 1903, setelah lukisan tersebut dibuat dan menimbulkan polemik maupun kritik, Hunt muncul dan memberi penjelasan yang mengejutkan semua orang bahwa dia sengaja membuat lukisan pintu tanpa gagang. Hunt menjelaskan lukisan Yesus mengetuk pintu adalah sebuah lukisan reflektif, yaitu gabungan antara fakta dan kenyataan hidup dengan realitas yang dibayangkan. Selanjutnya Hunt menjelaskan bahwa alasan dia tidak melukis gagang pintu pada lukisan Yesus mengetuk pintu adalah karena gagang pintunya berada di bagian dalam dan harus dibuka dari dalam. Sahabat Rema terkasih, maksud dari lukisan itu adalah bahwa Yesus hanya dapat masuk ke rumah itu apabila orang yang ada di dalam rumah tersebut membukakan pintu dari dalam. Benar sahabat, Yesus memang selalu ingin masuk ke dalam hati kita, tetapi semuanya itu tergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau membuka pintu hati dan diri kita atau tidak? Mungkin saat mendengar Yesus mengetuk, kita pun membuka pintu baginya, tetapi hanya sedikit atau setengah saja, sehingga kita tidak dapat menikmati seluruh berkat yang telah Yesus sediakan bagi kita. Kita hanya dapat menikmati sedikit atau setengah saja sesuai dengan lebarnya pintu yang kita buka untuk Yesus.
Ketahuilah sahabat, bahwa Yesus sangat rindu untuk memberkati kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dia rindu memberkati rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan seluruh aspek hidup kita dengan berkat sorgawi yang berlimpah-limpah, asalkan kita juga mau selebar-lebarnya membuka pintu untuk Dia. Hari ini, saat ini, Yesus masih terus mengetuk pintu hati kita. Jika engkau mendengar ketukan itu, maka janganlah keraskan hatimu. Bangkitlah dan bukalah selebar-lebarnya, karena berkat surgawi yang berlimpah-limpah sementara menantimu. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami jika selama ini kami tidak maksimal dalam membuka pintu hati kami, bahkan seringkali kami mengabaikan ketukan kasih-Mu. Saat ini kami mohon, masuklah dan kuasailah hati dan hidup kami, sehingga di sisa hidup ini kami boleh dengan maksimal menikmati bagian berkat sorgawi yang telah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Sahabat Rema terkasih, tibalah kita di akhir kebersamaan. Terima kasih karena sahabat telah setia bersama Rema sampai akhir. Jika Tuhan berkenan, maka kita pasti akan kembali bersama pada Rema selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat sahabat. Kasih, kuasa, dan berkat Tuhan Yesus Kristus akan selalu ada bagi kita. Shalom.